Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu ciptakan rasa keadilan, dan masih bersama dengan Bapak Sopyan Siregar. Kita masih membahas seputaran keadilan. Baik. Ternyata menarik itu membahas tentang keadilan bersama dengan advokat. Ya. Jangan sampai nanti pulang dari sini Mbak mau langsung daftar ke Fakultas Hukum. Kayaknya ada nih pikir-pikiran kayak Harus kan. Karena memang menarik dan perlu banget nih sebagai anak muda lah ya. Iya. Kita kenal Mbak, harus kenal hukum. Harus kenal hukum. Betul. Tapi jauhi hukum. Hukuman. Oke. Gitu. Nah, Bapak selama menjadi seorang advokat, ada nggak di kasus mungkin pengalaman mengalami kasus yang paling unik yang bisa jadi Bapak tidak terlupakan nih? Iya. Baru-barusan ini saya kebetulan ditunjuk oleh Bupati Kaur ya, untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dalam kasus sengketa pemilihan kepala desa. Jadi di tingkat pertama Kabupaten Kaur, Bupati Kaur itu kalah, tingkat kedua juga kalah. Di PK saya diminta. Dan saya upayakan sedemikian rupa, alhamdulillah di PK-nya dikabulkan, dan Pak Bupati Kaur tadinya dalam posisi terkalahkan, walaupun mungkin bagaimanapun juga itu warganya, tapi dia akhirnya berbalik arah. Itu jadi keputusan itu dapat merubah tadi sengketa gontok-gontokan di masyarakat. Akhirnya alhamdulillah perselisihannya bisa terselesaikan dengan baik. Ini sangat menarik saya pikir, karena penyelesaian ini adalah win-win solution ya bagi semua pihak, dan perjuangan-perjuangan mereka yang tadinya mungkin dianggap keliru itu dengan sendirinya akan merubah perspektif tadi. Itu salah satu pengalaman selama menangani berbagai macam di Bengkulu kasus di Bengkulu. Oke, kayaknya udah banyak banget ya Pak ya mengalami menangani kasus. Kalau banyak banget enggak juga sih. Cuman memang saya kan lebih banyak di perdata dan tindak pidana korupsi. Saya untuk sekarang aja yang udah jalan itu ada 4 tindak pidana korupsi. Perdata juga ada beberapa. Gitu. Nah, menurut Bapak sendiri nih, sesulit apa menegakkan keadilan untuk menangani berbagai macam kasus, menegakkan keadilan nih, sesulit apa? Kalau dibilang sulit, tidak bisa kita mungkiri, memang sulit. Sulit banget ya. Intervensi materi, uang masih sangat kental, intervensi kekuasaan juga sangat kental, terutama di kasus-kasus yang terkait dengan kebijakan-kebijakan publik. Ya, keputusan-keputusan pejabat ya. Terus khusus tindak pidana korupsi misalnya, kita pahami bersama secara fakta, bahkan mungkin kita melihat sendiri bahwa orang itu sudah seharusnya dia bertanggung jawab. Tapi karena tekanan-tekanan, karena intervensi-intervensi, akhirnya ini bisa dialihkan nih Mbak ya. Tadi seharusnya salah, mohon maaf berbalik arah. Makanya sekarang kadang-kadang masyarakat, ya mungkin kita lihat ya, no viral no justice. Iya benar. Kan? Itu sekarang jadi apa ya, trending juga nih dalam obrolan anak-anak muda nih sekarang. Betul. Saya juga sebagai PH kadang-kadang mendorong itu. Viralkan aja ya, karena dengan catatan jangan melanggar etika publik ya. Ketika itu fakta, ketika itu kebenaran, undang-undang juga menjamin kok Mbak ya, untuk menyampaikan itu. Karena kadang-kadang kita tidak apatis ya, tetapi memang masih masih kalau orang dekat ini sulit untuk dijangkau seperti itu. Ya, salah satu contoh perkara yang pernah saya tangani di salah satu kabupaten di Bengkulu, itu OTT Mbak, operasi tangkap tangan. Uang barang bukti ditangkap di tangan yang bersangkutan. Udah jelas dong. Iya, tapi dia nggak jadi tersangka. Yang lain yang jadi tersangka. Akhirnya fakta persidangan kita buka berkali-kali Mbak. Saya kebetulan orang yang agak keras kalau dalam proses persidangan. Kalau keyakinan saya benar orang ini, ketika klien saya meminta, saya akan perjuangkan itu. Ya. Tapi setelah putusan nggak ada nih, sampai nggak ditetapkan jadi tersangka. Akhirnya ya saya tanya sama klien saya meminta, silakan Pak, apa langkah hukum yang bisa kita lakukan? Saya buatkan laporan baru, saya minta institusi di atasnya untuk turun. Ini sebenarnya seperti apa? Alhamdulillah ya,
apa yang saya sampaikan itu bukan pepesan kosong, bisa dibuktikan dan akhirnya itu dihukum. Nah, dan sekarang sebenarnya Mbak, saya juga masih menangani perkara hampir sama, identik dengan itu. Cuman karena ini masih dalam proses persidangan, kita tunggu. Nggak apa-apa nanti kalau Mbak berkenan panggil lagi saya, Setelah evaluasi itu. Setelah selesai ini nanti. Gimana endingnya begitu. Bagaimana endingnya? Karena sekarang masih bersambung. Masih 3 atau 4 kali sidang lagi. 3 atau lumayan, masih lumayan panjang lah Iya, ya. masih lumayan panjang. Oke deh. Nah, Bapak kan udah sering nih menangani berbagai macam kasus nih. Tapi pernah nggak sih mencapai di titik kayak aduh jenuh juga ya ternyata gitu? Ya, terkadang saya pernah menangani kasus di Perdata ya. Saya yakin Mbak 100% apa yang udah saya sampaikan itu bernilai ya. Dan sulit saya mengatakan klien saya itu akan dikalahkan. Oke. Ya, tetapi faktanya sampai ke Mahkamah Agung tetap kalah. Kita kan menghargai proses itu. Tetapi setelah ini saya pelajari dan seterusnya kembali lagi, ya. Makanya ada giumnya orang Batak itu Mbak. Apa tuh? Hepeng do mengatur negarawan katanya. Apa artinya tuh? Duit yang ngatur Duit, negara. iya. Walaupun tidak semuanya. Tapi iya, itu real. Fakta jelas di depan mata. Jelas di depan mata. Karena memang kadang-kadang kami kan ini dari awal kami kaji Mbak, prosesnya, gugatannya, buktinya sinkron semua. Saya kombinasikan dengan pengalaman saya ini nggak mungkin. Saya yakin minimal ini hasilnya. Tapi nyatanya faktanya 100% berbeda. Ya, akhirnya ya ternyata faktor-faktor ini begitu. Tapi kembali lagi, saya tidak menjadi apatis dengan kejadian itu. Tetap akan saya lakukan. Sudah diperjuangkan. Diperjuangkan. Dan biasanya klien juga memahami itu. Makanya dari awal seorang advokat haram bagi dia untuk menjanjikan kemenangan, walaupun dia udah yakin. Makanya saya sebagai advokat Mbak sudah 10 tahun ya. Saya tidak pernah dari awal menyatakan, ini kita pasti begini. Tidak ada bualan di sana. Tidak ada. Saya semuanya saya sampaikan apa adanya, saya expose, saya jelaskan ke mereka kesalahannya apa, kekurangannya apa, hal terburuknya apa. Dan saya kebetulan pernah di pemerintahan, jadi saya sudah terbiasa dengan tertib administrasi. Kalau menangani perkara saya buatkan kontrak, kewajiban mereka apa, hak mereka apa, kewajiban saya apa, hak mereka apa. Setiap 2 minggu juga saya share perkembangan perkaranya apa, kendala saya apa. Dan saya haram bagi saya untuk menjanjikan perkara itu akan saya menangkan. Atau hukumannya akan sering ringan ataupun misalnya bebas atau apa tidak. Tapi faktalah yang akan menjawab semua itu. Fakta semua yang akan menjawab seperti itu. Seperti apa di lapangan. Siap, seperti betul, itu ya Pak ya. Betul. Intinya di situ. Nah, apa nih Pak duka yang Bapak temui ketika menjalani profesi sebagai seorang advokat ini? Dukanya advokat itu tadi salah satunya ya. Ada anggapan orang mengatakan bahwa advokat itu membela yang salah. Sakit sebenarnya. Itu kan pemikiran awamnya, tapi udah kita diluruskan tadi apa ya. Kadang-kadang itu kan sampai dan diucapkan oleh orang yang mengerti hukum gitu loh. Padahal prosesnya itu kita sadari Mbak, kami sebagai advokat itu kan hanya menyajikan. Ya, yang melakukan penuntutan tuh ada pihak tersendiri, yang memutus juga ada pihak tersendiri ya. Jadi bukan tugas kami sebenarnya untuk menyalahkan orang itu tuh. Tapi kembali lagi, tapi itu tidak menjadikan saya mundur, tidak menjadikan saya lemah. Saya akan berjuang karena saya tahu tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Benar sekali. Jadi ini dijadikan tantangan dan pacuan. Pemicu ya. Trigger saya untuk bergerak. Nah, kalau sukanya nih? Suka. Pertama, alhamdulillah setelah saya jadi advokat saya tidak lagi diatur-atur. Dalam arti kata gini. Benar. Kalau dulu saya masih bekerja, saya harus libur, dapat cuti. Dari sisi income juga alhamdulillah agak membaik Mbak. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi kadang-kadang saya tidak pernah berpikir saya akan dibayar senilai itu. Tapi itu di luar ekspektasi saya gitu loh kan. Ternyata saya ini bernilai gitu. Ilmu saya dibayar gitu kan. Penghargaannya luar biasa. Ya, penghargaan. Terus ditambah lagi ketika kita misalnya membantu dalam perkara misalnya hak-haknya tadi kembali lagi ke dia, dan di situ mereka luar biasa. Saya beberapa
perkara yang saya pernah tangani kayak di Makassar, di Ambon, sampai sekarang kadang masih dikasih THR saya, Pak. Ya, alhamdulillah Iya. ya, Pak, ya. Lebaran, Bang, ini untuk anak, ini untuk alhamdulillah karena mereka masih ingat perjuangan kami dulu yang mungkin 6-7 tahun yang lalu. Oke, berarti Iya. membekas itu ya Pak. Iya, betul. Nah, masih banyak yang dibahas mengenai seputar tema kita hari ini, tapi Siap, sayangnya siap, itu siap. dia Waktu, ya. waktu kita Baik, terbatas baik, ya Pak. baik. Mungkin bisa di next episode kali. Boleh. Tapi sebelum kita closing, boleh disampaikan dulu Pak, bagaimana sih seharusnya kita menjadi warga negara itu berpikiran seperti apa tentang hukum itu sebaiknya? Boleh disampaikan. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya sebagai salah satu advokat di Kota Bengkulu menyampaikan, pertama, hukuman itu tidak bisa kita hindari. Tapi hukum itu harus kita kenali. Makanya saya sampaikan tadi bahwa kenali hukum, jauhi hukuman. Jadi pelajari ini salah atau benar. Zaman sekarang udah gampang. Misalnya ada satu kasus kita ragu, tinggal share, tanyakan sama Mbah Google, kan bisa selesai. Atau bertanya. Bahkan begini, advokat sebenarnya Mbak di dalam undang-undang advokat itu punya kewajiban secara moral untuk memberikan pelayanan cuma-cuma, gratis. Oke. Ada. Gratis ya. Ya, beberapa jam dalam 1 tahun tuh dia harus memberikan pelayanan gratis. Saya juga seperti itu. Ada juga klien saya itu justru pulangnya saya kasih ongkos. Banyak yang seperti itu. Jadi bukan berarti ketika pakai advokat dia harus bayar sedemikian rupa. Enggak juga sebenarnya. Ada kasus-kasus tertentu yang memang murni kami bantu. Kami selesaikan ya. Selesai dengan sendirinya juga ada ya, setelah kami sampaikan A, B, C, kekurangannya, kelebihannya, masalahnya. Akhirnya mereka, udahlah kalau begitu kita selesaikan. Ya, oke, jadi seperti itu ya Bapak. Iya. Bapak terima kasih banyak Baik, karena sudah terima mengedukasi kasih. kami di hari ini, Insya sudah Allah, mau insya Allah, hadir insya Allah. bersama kami. Terima kasih banyak. Baik, Semoga semua yang sedang dijalankan bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Sehat selalu ya, Amin. Sehat dan semangat. Sehat dan semangat. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utari Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.